Video ini aku buat untuk Gen Z yang lagi nyari pekerjaan, yang katanya di zaman sekarang ini tuh nyari pekerjaan semakin sulit. Sebelum ke videonya, buat kalian yang baru ngeklik video ini atau yang baru ngeklik channel aku, izinkan perkenalkan, nama aku Yulia, namun aku lebih senang dipanggil Lia. Aku adalah seorang kuli pabrik yang bekerja di perusahaan terbesar yang ada di kota aku. Namun selain bekerja sebagai kuli pabrik, aku juga ngasah skill aku di bidang content creator. Karena ini adalah salah satu cita-cita terbesar aku menjadi seorang content creator. Yang mana di channel aku ini ngebahas tentang edukasi yang relate dengan pengalaman pribadi aku. Dan juga tentang sharing day in the life. Indonesia adalah nomor 1 angka pengangguran terbanyak se-Asia Tenggara. Setelah itu ada Filipina, Thailand, dan lain-lain. Yang angka penganggurannya itu 7,74 juta. 7,74 juta angka pengangguran di Indonesia. Dan kebanyakan itu adalah anak-anak SMK, bahkan D1, S1. Banyak yang masih nganggur. Sebelum aku ngasih tipsnya, aku mau sedikit experience yang relate banget di kehidupan aku tentang mencari pekerjaan. Disclaimer terlebih dahulu, aku cuman sampai sekolah menengah pertama. Which is aku nggak sekolah SMA, ataupun SMK, ataupun kuliah. Jadi aku cuman sampai sekolah menengah pertama. Ini tuh nyambung banget sama video aku yang pertama, yang tentang Gen Z harus tahu ini. Aku di situ ngejelasin tentang bagaimana cara aku bekerja. Aku di situ ngasah skill aku di bidang ngejahit. Di situ aku masuk LPK dengan gratis sehingga aku bisa masuk ke perusahaan dengan skill yang aku punya, meskipun ijazah aku SMP dan setara dengan mereka yang ijazahnya SMA, SMK, bahkan yang sampai kuliahan. Jadi yang pertama yang aku lakukan saat itu kan posisinya aku lagi bekerja di salah satu pabrik, yaitu pabrik rambut palsu. Namun saat itu ada kabar mau bangkrut si pabriknya. Karena aku terlahir dari keluarga sandwich, generasi sandwich, makanya aku mikir kayak aku nggak bisa nih kalau nganggur gitu. Kebutuhan aku banyak, aku juga punya tujuan-tujuan lain, cita-cita lain gitu, sehingga nggak bisa nih kalau aku nganggur. Kalau aku nunggu harus ngelamar ke sana kemari dulu, nggak bisa ini. Akhirnya aku tuh cari-cari tempat pekerjaan yang sesuai di bidang aku. Benar-benar resmi ditutup, aku tuh udah dapat perusahaan. Aku coba ngasih lamaran di perusahaan tersebut. Yang aku lakuin adalah, nih kalian harus simak ya, banyakin doa sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kalian bisa gitu kan. Karena doa itu semuanya baik, doa itu semuanya bagus, zikir apapun itu bagus. Yang pertama aku lakukan adalah banyakin doa. Aku doa, ya Allah, aku di perusahaan ini udah mau bangkrut nih, sehingga aku tuh nggak bisa nih kalau nunggu nganggur. Mudahin aku dan kasih aku rezeki supaya aku cepet buat dapetin pekerjaan di tempat yang lain. Terus aku berpikir positif kalau aku akan dengan mudah buat ngedapetin pekerjaan. Satu amalan yang aku lakuin saat itu, posisinya lagi ada Mahalul Qiyam, entah Maulid Nabi atau Rajab, aku lupa lagi. Itu tuh ada Mahalul Qiyam, yang mana setiap Mahalul Qiyam itu selalu ada gelar sorban kan, gelar sorban yang kita itu harus ngasih sedekah gitu. Nah saat itu aku ngasih sedekah yang cuman sedikit nominalnya, nggak banyak, tapi aku tuh niatin, ya Allah, semoga dengan wasilah sedekah ini Engkau mudahin aku buat ngedapetin pekerjaan, Engkau mudahin aku buat keterima di pekerjaan yang satu ini yang sedang aku simpan lamarannya. Ya Allah, mudahin aku dah. Habis itu aku tetap berpositif thinking, aku tetap percaya sama Allah kalau misalkan aku keterima di pabrik tersebut, kalau misalkan aku sampai lulus interview, aku lulus MCU, bahkan sampai tanda tangan kontrak, aku percaya kalau itu sudah takdir Tuhan. Dan bahkan kalau misalkan aku nggak diperpanjang atau bahkan aku di stop atau bahkan aku nggak masuk keterima di PT tersebut, aku percaya rezeki aku ada di tempat lain. Itu mindset itu yang aku terapin saat itu. Qadarullah, jalannya betul-betul mudah banget teman-teman. Tahu nggak? Dari awal aku nyimpen lamaran, sampai interview, sampai MCU, sampai bahkan tanda tangan kontrak, itu cuman ngabisin waktu 2 minggu. Jadi aku nyimpen hari Rabu kalau nggak salah, atau hari Kamis. Hari Jumat atau hari Sabtunya itu udah ada panggilan buat hari Seninnya itu interview. Dan itu kebilang cepet banget. Terus habis interview, selang 3 hari MCU, serang seminggu tanda tangan kontrak.
dan besoknya tuh udah langsung kerja. Step by step, proses demi prosesnya itu aku libatin Allah. Aku percaya sama Allah bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan Masya Allah, semuanya berjalan dengan lancar. Sampai detik ini bahkan aku masih bekerja di PT tersebut. Dan saat aku ngejalanin proses-proses buat kerja di PT yang baru ini, aku tuh belum resmi keluar di perusahaan yang lama gitu. Jadi pas ada panggilan bahwa semua karyawan dirumahkan, aku tuh langsung besoknya tuh langsung udah mulai kerja di PT yang baru ini. Masya Allah banget kan? Seajaib itu campur tangan Tuhan. Masya Allah. Nah, sekarang aku mau ngasih tips buat kalian yang mau melamar. Yang pertama adalah kenali potensi diri. Seharusnya mengenali potensi diri ini tuh dimulai dari saat kalian memilih sekolah SMK. Nah, setelah SMK ini kalian tuh mau kemana? Mau kerja apa gitu kan? SMK ini biasanya tuh ada jurusan-jurusan tertentu kayak tata busana, terus juga otomotif. Kalau tata busana kan mengarahnya kita ke perusahaan yang pasti berhubungan dengan tata busana kan, kayak garment, butik. Terus kalau otomotif biasanya mengarah ke perusahaan yang tentang otomotif juga, terus bengkel-bengkel yang lainnya. Asal di bidang tersebut, lalu kalian setelah selesai masa-masa sekolah SMK-nya itu, kalian udah nggak akan pusing nih, aku ngelamar kemana ya? Ini aku mau kerja apa ya? Karena sejak SMK-nya aja tuh kalian udah tahu arah kalian mau kemana, mau kerja di bidang apa. Yang kedua, cari pabrik sesuai basic. Jangan misalkan nih kalian kerja di SMK kejurusannya tentang tata busana, terus kalian ngelamar pengen kerja di otomotif, itu gak sinkron kan, gak nyambung. So kalau misalkan kalian sekolahnya di tata busana, otomatis kalian harus nyari perusahaan yang mengarah ke tentang busana gitu, kayak garment, butik. Yang ketiga, lengkapi atau perbaiki CV. Jadi kalian harus searching dulu atau tanyain dulu ke teman-teman yang berpengalaman bagaimana cara membuat CV harus selengkap mungkin, kayak SKCK, kartu kuning itu sangat wajib kan. Jadi semua perusahaan besar itu pasti mewajibkan itu. Keempat adalah percaya diri saat interview. Jadi ketika kalian sudah mengenali diri, kalian sudah tahu potensi kalian apa, kalian sudah tahu mau kerja di perusahaan apa, kalian tinggal percaya sama diri kalian. Saat menghadapi HRD, pihak perusahaan, kalian tuh udah benar-benar yakin bahwa kalian ini sudah bisa mengikuti prosedur-prosedur yang akan diberikan oleh si pihak perusahaan tersebut. Apapun itu prosedurnya, kalian udah percaya bahwa aku bisa, karena aku udah punya skill di bidang ini gitu. Terus yang terakhir, step yang paling wajib menurut aku, libatin doa. Semua itu diawali dari mindset, bagaimana dari cara kita berpikir, bagaimana hati kita berprasangka, itu akan memudahin jalan kita untuk mewujudkan sesuatu yang kita gapai. Pikiranmu adalah takdirmu. Semua yang kamu bayangkan, semua yang kamu prasangkain, itu tuh akan terjadi di kehidupan kamu. Dan perkataan ini tuh disepakati oleh ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Allah itu tergantung prasangka hambanya kan. Jadi kalau misalkan kita berprasangka baik sama Allah, sama takdir kita akan mudah ngedapetin pekerjaan. Dengan atas izin Allah, Allah akan ngasih kita pekerjaan. Dengan atas izin Allah, Allah akan mudahin kita buat ngelancarin semuanya gitu kan. Itu semua kembali lagi kepada mindset dan campur tangan Tuhan. Sama seperti cerita Thomas Alva Edison. Siapa sih yang gak tahu sama beliau ya, penemu lampu pijar. Beliau ini sudah melakukan kegagalan sebanyak 9.998 kali selama 2 tahun. Dan percobaan yang ke 9.999 beliau berhasil menciptakan atau menemukan lampu pijar yang bahkan sampai saat ini, sampai detik ini tuh bermanfaat untuk semua umat. Karena beliau yakin beliau bisa, sehingga keyakinan tersebut mengantarkan kepada keberhasilan. Buat kalian yang lagi mau ngelamar, buat kalian yang lagi mencari pekerjaan, jangan takut, harus percaya sama Tuhan, harus percaya sama Allah, harus percaya sama diri kalian bahwa kalian akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Video ini aku buat sebagai bentuk support untuk teman-teman seangkatan sama aku yang masih lontang-lantung mencari pekerjaan. Semangat ya, semoga dimudahin buat mencari pekerjaan. Aku juga gak minta banyak, semoga video aku bermanfaat. Thank you for watching.